maka setelah sholat tidak disyariatkan jabat tangan. Kenapa? Karena jabat tangan setelah sholat dianggap oleh sebagian orang sebagai suatu syariat yang menyertai sholat, sehingga kalau ada yang tidak salaman dianggap, wah ini nggak beradab, itu jadi masalah. Jangan ada orang bilang, Ustaz, kita habis sholat kita buka HP saja boleh, kita habis sholat pergi ke WC boleh, habis sholat kita telepon boleh, masa salaman nggak boleh? Sunnah bersalaman kanan kiri setelah sholat fardu. Kalau istilah sunnah artinya suatu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya belum menemukan ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sunnah Nabi atau sunnah para sahabat kalau mereka setelah sholat mereka saling bersalam-salaman. Tapi kita kalau ketemu sebelum sholat, ketemu kapan saja kita salami, assalamualaikum, kemudian kita salami, kita ketemu orang ya. Jangan tunggu setelah sholat baru bersalam-salaman. Sebelum sholat kita ketemuan, kita salami saudara-saudara kita. Terkait berjabat tangan usai sholat, sebenarnya ada diversitas ulama. Namun demikian, perbedaan tersebut tidak sampai memvonis haram atau bid'ah sayyi'ah. Kendati pun ada yang memvonis makruh dan bid'ah, tapi masih dalam tataran bid'ah mubahah atau tidak masalah. Bahkan bisa juga mencapai grade sunnah menurut statement Imam An-Nawawi. Oke, di sini saya akan paparkan beberapa ragam pendapat ulama, mulai dari yang memperbolehkan sampai menganjurkan. Pertama, pendapat yang memperbolehkan bahkan menganjurkan. Saya ambil keterangan dari kitab Hasyiyatut Tahawi ala Maraqil Falah. Wa qad tutlabul musafahah fahiya sunnatun aqibas sholati kulliha. Dan begitu juga dianjurkan berjabat tangan, hukumnya sunnah setelah sholat apapun. Juga dalam kitab Syarhut Thariqah Al-Muhammadiyah karya Abdul Ghani An-Nablisi, innaha dakhilatun tahta umumi sunnatil musafahah mutlaqan. Berjabat tangan setelah sholat masuk dalam keumuman sunnah berjabat tangan secara mutlak. Hal senada juga ditegaskan oleh Imam An-Nawawi, annal musafaha ba'da sholati wa du'a al-muslim li akhihi al-muslim bi yataqabbalallahu minhu salatahu bi qawlihi taqabbalallah la yakhfa ma fihi ma min khairin kabirin wa ziyadati ta'arufin wa ta'allufin wa sababi li rabtil qulub wa idharil wahdah wa tarabut bainal muslimin. Bersalaman setelah sholat dan mendoakan saudara muslim supaya sholatnya diterima oleh Allah dengan ungkapan semoga Allah menerima sholat Anda adalah suatu hal yang mengandung kebaikan besar dan menambah kedekatan antar sesama dan menjadi sebab eratnya hati serta menampakkan kesatuan antara sesama muslim. Oke, sekarang pendapat yang menyatakan makruh, bid'ah tapi masih dalam tataran boleh atau bid'ah mubahah. Pertama, pendapat sultannya para ulama yaitu Imam Izzuddin bin Abdissalam, annaha minal bid'ah al-mubahah. Bersalaman setelah sholat masuk dalam kategori bid'ah yang diperbolehkan. Kenapa Imam Izzuddin memvonis bid'ah mubahah? Begini ternyata penjelasannya dari Imam An-Nawawi. Al-musafahatu sunnatun inda talaqi wa amma takhsisun nas laha ba'da hataini sholataini fa ma'dudun fil bid'ah al-mubahah. Wal mukhtar annahu in kana hadha syakhsu qad jatama huwa qabla salat fa huwa bid'atun mubahah kama qila wa in kana lam yajtami'a fa huwa mustahabbun li'annahu ibtida'ul liqa'. Jabat tangan disunahkan ketika bertemu. Adapun kebiasaan masyarakat yang mengkhususkan salaman setelah dua salat yakni subuh dan asar tergolong bid'ah yang diperbolehkan. Dikatakan bid'ah mubahah jika orang yang bersalaman sudah bertemu sebelum salat. Namun jika sebelumnya tidak bertemu, maka berjabat tangan disunahkan karena termasuk bagian dari silaturahim. Sehubungan dengan vonis makruh, Imam Ibnu Abidin menerangkan, waqad sharraha ba'du ulama'ina wa ghairuhum bi karahatil musafahah al-mu'tadah aqibas shalawat ma'a anna al-musafahata sunnatun wa ma dzaka illa likauniha lam tu'athir fi khususi hadzal mawdi' fal muwadhabatu 'alaiha fihi tuhimul 'awama bi annaha sunnatun. Sebagian ulama kita dan ulama lain menerangkan kemakruhan berjabat tangan setelah sholat, padahal hukum berjabat tangan pada umumnya adalah sunnah. Hal itu tidak lain karena tidak adanya riwayat tentang berjabat tangan pada waktu ini, maksudnya setelah sholat, sehingga mentradisikannya dapat menimbulkan prasangka bagi orang awam bahwa hal itu merupakan kesunahan. Jika kita perhatikan dua vonis terakhir ini, pertama bid'ah mubahah, bersalaman usai sholat berstatus bid'ah jika memang sebelum pelaksanaan sholat jemaah tersebut sudah bertemu. Namun jika tidak demikian justru tidak masalah bersalaman usai sholat.
Sedangkan untuk yang mengatakan makruh jika meyakini bersalaman usai sholat adalah kesunahan atau anjuran khusus. Jika tidak demikian maka tidak masalah. Walaupun mengikuti pendapat yang memakruhkan, tapi jika ada seorang muslim mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, maka sebaiknya kita tidak menolaknya. Syekh Al-Qari menegaskan dalam Mirqatul Mafatih, wa ma'ahadha idha madda muslimun yadahu lil musafaha fala yanbaghi al-i'radu anhu bijadbil yadih lima yatarattab alaihi min adha. Meskipun demikian, jika seorang muslim mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, maka tidak layak berpaling darinya, menolaknya dengan menarik tangan sebab hal itu bisa menyakiti perasaannya. Itulah ragam pendapat ulama terkait dengan bersalaman usai sholat. Ada yang mengklaim sunnah mengikuti kesunahan keumuman bersalaman antara sesama muslim. Ada juga yang menghukumi makruh jika meyakini ada kesunahan khusus bersalaman usai sholat. Dan ada yang mengatakan bid'ah tapi mubahah, bukan jelek. Bahkan ada sebagian yang tidak mempermasalahkan, bukan langsung divonis bid'ah yang jelek dan menyesatkan. Sempit sekali hidup ini. Justru yang perlu dipersoalkan adalah usai sholat langsung main HP. Jelas ini tidak mendidik, apalagi dilakukan seorang tokoh, sangat tidak baik. Alih-alih berzikir setelah sholat, malah mainan HP. Oke, semua pendapat ini pasti memiliki pijakan atau dasar hadisnya, tidak berangkat dari ruang kosong. Jika ada yang menanyakan dasar hadisnya, saya jelaskan di video yang lain. Semoga bermanfaat.